Selamat siang teman-teman dan Pak Bagus. Saya Nadia Kurniawati, NIM D03190 akan mempresentasikan tentang Hegel, pemikiran Geist, dan dialektika Hegel. Yang pertama tentang Hegel sendiri. Hegel memiliki nama panjang Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Dia adalah seorang filsuf idealis Jerman yang paling berpengaruh. Hegel adalah seorang profesor di Heidelberg pada tahun 1816 dan menjadi profesor filsafat di Berlin dari tahun 1818 sampai kematiannya pada tahun 1831. Karya-karyanya antara lain Phänomenologia des Geistes, Logik, Enzyklopädie der Philosophischen Wissenschaften, dan yang terakhir Grundlinien der Philosophie des Rechts. Hegel mencoba membangun suatu sistem pemikiran yang mencakup segalanya, baik ilmu pengetahuan, budaya, agama, konsep kenegaraan, etika, sastra, dan lain-lain. Di sini Hegel meletakkan ide roh atau yang dimaksud Geist sebagai suatu realitas utama. Dengan ini dia akan membuka kebenaran yang bersifat mutlak. Nah, ini masuk kepada Geist. Geist merupakan konsep inti dari buku Hegel yang berjudul The Phänomenology of Spirit atau Phänomenologie des Geistes, karya Hegel pada tahun 1807. Di sini menurut Hegel, pikiran tidak dapat mengetahui hal-hal dalam dirinya sendiri. Yang menjadi nyata ini adalah Geist, yaitu roh atau jiwa pada seseorang. Roh dalam pandangan Hegel adalah sesuatu yang real, konkret, kekuatan yang objektif, menjelma dalam berbagai bentuk sebagai world of spirit atau dunia roh. Filsafat roh oleh Hegel dibagi menjadi 3, yaitu roh subjektif, objektif, dan roh mutlak. Ketiganya ini dalam dataran berjenjang, memiliki tingkatan. Dalam fase ini, mula-mula roh itu merupakan roh subjektif, kemudian menjadi roh objektif, dan akhirnya menjadi roh mutlak. Sebagai roh subjektif, roh itu mengenal dirinya. Di dalam roh subjektif ini masih dibalut oleh alam, tetapi yang berusaha melepaskan diri daripadanya. Dan di sini roh mulai berpindah dari situasi yang berada di luar dirinya ke dalam situasi yang berada bagi dirinya. Di sini ilmu filsafat menyebutnya dengan keadaan logika. Selanjutnya roh objektif. Dalam ajaran tentang roh objektif dibicarakan hal hukum dan moralitas atau kesusilaan. Bisa kita kenal dengan etika juga. Di sini kehendak rasional dibagi menjadi bentuk-bentuk hidup yang umum dan direalisasikan dalam lembaga-lembaga yang konkret. Bentuk dan nafsu ilmiah diperluas sebagai hak dan kewajiban dalam bentuk-bentuk dasar kesusilaan. Kemudian masuk kepada roh mutlak. Di sini roh mutlak adalah ide yang mengenal dirinya dengan sempurna. Di sini roh mutlak adalah ide yang mengenal dirinya dengan sempurna. Nah, di sini sudah mencapai titik sintetis dari roh subjektif dan roh objektif. Jadi di sini tidak ada pertentangan antara subjek dan objek, antara berpikir dan ada. Kemudian selanjutnya di sini ada pernyataan Hegel. Segala sesuatu yang nyata adalah rasional dan segala sesuatu yang rasional adalah nyata. All that is real is rational and all that is rational is real. Nah, ini merupakan dalil Hegel yang menegaskan bahwa luasnya ide sama dengan luasnya realita. Kemudian Hegel menjelaskan bahwa keseluruhan itu bersifat mutlak dan mutlak itu sendiri
bersifat spiritual yang lambat laun akan menjadi sadar akan dirinya sendiri. Jika kita tidak memahami realitas, kita tidak dalam posisi untuk membuat penilaian secara bebas. Kita berjuang dengan sia-sia melawan apa yang tidak kita pahami. Kemudian di sini bagi Hegel, kesadaran setiap individu benar-benar merupakan bagian dari pikiran mutlak. Hanya saja individu tersebut tidak menyadari hal ini. Jika kita memahami bahwa kita adalah bagian dari kesadaran yang lebih besar, kita tidak akan terlalu peduli dengan kebebasan individu kita. Kita akan setuju untuk bertindak secara rasional dengan cara yang tidak mengikuti tingkah laku individu kita. Dengan mengikuti real atau rasional, setiap individu akan mencapai pemenuhan diri. Di sini kita masuk dengan pemikiran Hegel yang terkenal, ada Geist dan dialektika Hegel. Nah, di sini kita masuk ke dialektika Hegel. Dialektika merupakan metode yang dipakai Hegel dalam memahami realitas sebagai perjalanan ide menuju kesempurnaan. Di sini menurut Hegel, dialektikanya bersifat ontologis, bahwa proses gerak pemikiran adalah sama dengan proses gerak kenyataan. Metode dialektika yang diungkapkan selalu mengandung 3 tahapan. 3 tahapan ini triadik, yaitu yang pertama tahapan tesis, yang kedua tahapan antitesis atau negasi, penolakan, dan sintetis. Sintetis ini kesatuan yang mendamaikan kedua tahapan sebelumnya, tesis dan antitesis. Dialektika dapat dipahami sebagai the theory of the union of opposites, atau teori tentang persatuan hal-hal yang bertentangan. Dengan demikian, dialektika dapat juga disebut dengan proses berpikir secara totalitas. Di sini ada contoh simpel tentang tesis, antitesis, dan sintetis. Dalam keluarga, suami istri adalah 2 makhluk yang berlainan, dapat berupa tesis dan antitesis. Lalu anak merupakan sintetis yang mendamaikan tesis dan antitesis. Yang kedua mengenai bentuk negara. Tesisnya negara diktator. Di negara ini hidup kemasyarakatan diatur dengan baik, tetapi para warganya tidak mempunyai kebebasan apapun juga. Antitesisnya negara anarki. Di negara anarki, dalam negara anarki, para warganya mempunyai kebebasan tanpa batas, tetapi hidup kemasyarakatannya menjadi kacau. Sintetisnya adalah negara konstitusional. Sintetis ini mendamaikan antara pemerintahan diktator dengan anarki menjadi sebuah demokrasi. Selanjutnya, proposisi atau tesis dan lawannya antitesis memiliki kebenaran masing-masing yang kemudian diangkat menjadi kebenaran yang lebih tinggi. Nah, proses ini dijelaskan oleh T.J. Levin sebagai berikut. Yang pertama, menunda konflik antara tesis dan antitesis. Yang kedua, menyimpan elemen kebenaran dari tesis dan antitesis. Yang ketiga, mengungguli perlawanan dan meninggikan konflik hingga mencapai kebenaran yang lebih tinggi. Hegel memberikan contoh mengenai tesis, antitesis, dan sintetis. Tesisnya adalah yang mutlak adalah yang murni, yang tidak memiliki kualitas apapun. Antitesisnya, namun yang murni tanpa kualitas apapun adalah yang tiada. Lalu kita terarah pada antitesisnya, yaitu yang mutlak adalah yang tiada. Penyatuan antara tesis dan antitesis tersebut menjadi sintetis. Sintetis inilah kebenaran yang lebih tinggi. Selanjutnya, tesis merupakan perwujudan atas pandangan tertentu. Antitesis menempatkan dirinya sebagai oposisi.
serta sintetis merupakan hasil rekonsiliasi atas pertentangan sebelumnya, yang kemudian akan menjadi pertentangan yang kelak akan menjadi kesatuan utuh dalam realitas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyimak dari awal sampai akhir.